Satu-satunya kehidupan yang kita yakini ada sejauh ini di seluruh alam semesta terletak di planet bumi. Soal kehidupan cerdas atau bukan, katakanlah bisa diperdebatkan. Tapi bagaimanapun, tak heran jika kita tanpa lelah mencari kehidupan di planet lain. Sejauh ini, mereka telah menemukan lebih dari 4.000 planet. Tapi yang lebih kerennya lagi, NASA sudah menyusun daftar baru berisi 24 planet yang bukan cuma mirip bumi, tapi bahkan lebih baik. Kondisi di sana sangat bagus dan lebih nyaman dibanding di planet kita. Jadi, mari kita kunjungi beberapa di antaranya. KOI 5715.01. Mari kita kenal lebih dekat. Planet indah ini berada di rasi bintang Cygnus. Nah, kenapa planet ini begitu indah? Matahari kita adalah katai kuning. Dan maaf matahari, meski kamu sudah baik dalam mendukung kehidupan di bumi, ada beberapa bintang yang bisa melakukannya dengan lebih baik. Jangan tersinggung ya. Planet KOI 5715.01 mengitari sebuah katai oranye. Katai oranye adalah bintang yang agak lebih kecil dari matahari kita dan punya kecerahan yang sedikit lebih rendah. Tapi jangan khawatir, bukan berarti di sana bakal gelap gulita. Bahkan, jika planet ini lebih dekat ke mataharinya dan punya atmosfer yang lebih tebal, planet ini mungkin lebih cerah dan berwarna dibanding bumi. Matahari kita punya rentang umur yang sangat pendek. Saat ini, dia cuma bisa hidup 7-8 miliar tahun lagi, sedikit lebih lama dari usia bumi. Tapi katai oranye bisa hidup dari 45 hingga 70 miliar tahun. Ini bagus. Bukan cuma karena kita akan bisa tinggal di planet ini lebih lama, tapi juga karena planet-planet di sekitar bintang seperti ini punya lebih banyak waktu untuk membentuk kehidupan. Idealnya, kita perlu menemukan planet di dekat katai oranye yang usianya sekitar 7 miliar tahun. Sangat memungkinkan setidaknya ada beberapa organisme di sana. Usia KOI 5715.01 sekitar 5,5 miliar tahun. Yup, mungkin kedengarannya belum cukup dewasa, tapi nggak masalah. Aku juga belum kok. Usia bumi kita saja 1 miliar tahun lebih muda, tapi bumi kita nggak takut tambah dewasa. Planet ini lumayan dekat dengan bintangnya dan berada di zona layak huni. 1 tahun di sana berlangsung selama 190 hari. Jadi setelah SD kamu udah bisa dapat SIM. Ukurannya hampir 2 kali lipatnya bumi. Suhu rata-rata di sana 11 derajat Celcius, yang sedikit lebih rendah dibanding kita, yaitu 14 derajat Celcius. Tapi di sana kemungkinan terasa lebih hangat karena gravitasi yang kuat membantunya menahan panas di atmosfer lebih lama. Tapi jaraknya lumayan jauh, sekitar 3.000 tahun cahaya dari bumi atau sekitar 30 kuadriliun kilometer. Yup, jangan lupa bawa bekal yang banyak ya. KOI 3010.01. Planet ini ditemukan di sebelah bintang KOI 2010. Planet ini kayaknya merupakan dunia yang sangat menyenangkan. Suhu rata-rata di planet ini 19 derajat Celcius, jadi sedikit lebih hangat dibanding bumi. Tapi itu bagus loh. Para ilmuwan meyakini di planet yang sempurna, suhunya harus sekitar 10 derajat lebih panas dibanding di bumi. Makin banyak panas yang ada di sana, makin nyaman kita tinggal. Peluang mengembangkan kehidupannya pun juga lebih tinggi. Jari-jari planet ini hampir 1,5 kali lebih besar dari bumi. Di sana pun ada atmosfer, meski kita belum yakin tentang komposisinya, tapi mungkin mirip bumi. Para ilmuwan berpikir kita bisa menemukan lautan di sana, yang menutupi hingga 60% permukaan planet ini. Keren kan? Di dunia yang sempurna, air dan tanah harus tersebar lebih merata dibanding di bumi. Lebih banyak daratan berarti lebih banyak wilayah dan sumber daya kan? Meski begitu, planet ini sebenarnya mirip banget dengan bumi. Kemiripannya begitu jelas, sehingga para ilmuwan meyakini kita punya peluang 84% untuk menemukan kehidupan di sana. Tentu saja, belum tentu kehidupan berakal ya, tapi kemungkinan ada hewan. Menarik kan? Menurutmu, bentuk mereka bakal gimana? Planet yang sangat mirip bumi, tapi dengan gravitasi yang lebih kuat. Kalau ada manusia yang tinggal di sana, ukurannya mungkin besar, tapi pendek dan punya kaki kecil yang kuat. Kedengarannya imut sekaligus nyeremin. Tapi kita nggak bakal bisa menemukan kebenarannya dalam waktu dekat. Sejauh ini, bagi kita, planet-planet ini cuma titik-titik mikroskopis di luar angkasa.
Kita hanya punya beberapa data mentah dan membosankan tentang mereka dan bahkan nggak tahu seperti apa bentuknya. Kita harus menunggu sampai bisa menemukan cara untuk bisa lebih mendekati planet-planet ini. Kepler 186f ini juga salah satu kandidat terbaik planet berpenghuni. Planet yang lumayan mungil ini dijuluki sepupu bumi karena memiliki kemiripan yang tinggi. Tapi kedua planet ini lebih kayak saudara, bukan kembaran. Kepler 186f berputar mengitari Katai Merah. Katai Merah adalah bintang yang bahkan lebih redup dan lebih kecil dibanding Katai Oranye. Ya, rentang usianya juga amat sangat panjang, tapi kecerahannya juga agak rendah. Namun, Kepler 186f lebih dekat ke bintangnya dibanding bumi ke matahari. Jadi, seharusnya nggak terlalu gelap di sana. Ya, setidaknya nggak segelap malam di bumi. Langit di planet ini pasti punya warna merah yang unik, kayak matahari terbenam di bumi. Gimana menurutmu? Apa kamu pengen tinggal di planet dengan pemandangan matahari terbenam abadi? Ukuran planet ini hampir sama dengan bumi. Lumayan, tapi nggak sempurna. Kenapa? Karena planet yang sempurna adalah yang lebih besar dari bumi dan punya gravitasi yang lebih kuat. Kamu mungkin protes, tapi bukannya bakal lebih sulit berjalan di sana dan lebih sulit lagi buat bangun dari kasur pas hari Senin? Iya tentu. Namun, di sisi lain, planet ini akan menarik atmosfer dengan lebih baik. Atmosfer bakal lebih tebal dan padat. Artinya, perlindungan dari objek antariksa yang menakutkan menjadi lebih kuat, lebih banyak oksigen, dan lebih banyak panas. Selain itu, planet yang lebih besar punya lebih banyak lahan untuk dihuni. Keren kan? Tapi jelas, ukuran bumi juga merupakan pilihan yang sangat baik. Ada fakta keren lain. Kemiringan Kepler 186f hampir sama dengan kemiringan kita. Artinya, ada musim yang stabil dan siklus siang malam yang normal. Apa kamu tahu betapa pentingnya kemiringan suatu planet? Mars misalnya. Mars sebenarnya juga berada di zona layak huni matahari kita. Tapi kemiringannya sangat tidak stabil. Akibatnya, seluruh lautan yang dulunya pernah ada di sana, kini benar-benar kering. Sekarang cuma ada gurun merah dan nggak ada kehidupan di sana. Setidaknya sejauh yang kita tahu. Tapi kamu bisa melihat betapa pentingnya detail kecil ini kan? Kepler 186f juga lumayan jauh dari kita. 490 tahun cahaya. Itu hampir 5 kuadriliun kilometer. Jadi, kita masih harus nungguin kemajuan perjalanan antar galaksi. Kepler 62e dan 62f. Planet-planet ini disebut sebagai yang paling mirip bumi. Sebelum kita menemukan Kepler 186f, mereka mirip banget sama rumah kita. Kepler 62e sekitar 1,5 kali lebih besar dari bumi, dan Kepler 62f hanya sedikit lebih kecil dari itu. Keduanya terletak di rasi bintang Lyra, sekitar 1.200 tahun cahaya dari kita. Keduanya juga mengorbit Katai Merah. 1 tahun di Kepler 62e berlangsung sekitar 122 hari, bahkan lebih cepat dibanding planet pertama yang telah kita bahas tadi. Para ilmuwan meyakini baik 62e dan 62f adalah dunia air, tempat hangat yang sebagian besar atau mungkin seluruhnya tertutup air. Jika ada daratan di sana, mungkin cuma pulau saja. Sebuah dunia yang cuma terdiri dari pulau-pulau. Pasti indah bagi beberapa orang, kayak Hawaii, dan mimpi buruk bagi yang lain. Coba ingat Megalodon. Tapi kalau kamu suka hewan laut purba, di antara semua planet tata surya, bumi kita unik karena satu-satunya yang memiliki kehidupan. Tapi, bagaimana jika kita punya pesaing? Bagaimana jika bumi kedua muncul begitu saja? Maka akan ada 2 skenario berbeda. Yang pertama adalah kehancuran kedua planet. Yang kedua, memiliki akhir yang tak terduga tapi cukup logis. Tapi, mari kita mulai dengan skenario bencana. Bumi kedua dengan kondisi sama hanya ada jika benar-benar menerima kadar sinar matahari yang sama dengan planet kita. Orbit yang diikuti bumi kita sempurna untuk mendapatkan kadar panas matahari yang diperlukan. Jika kita sedikit lebih jauh, seluruh permukaan planet kita akan menyerupai Antartika. Dan jika bumi sedikit lebih dekat ke matahari, kita semua akan tinggal di gurun besar yang dihuni makhluk hidup yang jumlahnya sangat sedikit. Jadi, untuk bumi kedua yang identik dengan kita, planet tersebut harus mengikuti orbit planet kita. 2 benda besar bisa berada dekat satu sama lain. Penyatuan bumi dan bulan adalah contohnya. Tapi,
Kalau objek kedua memiliki berat dan ukuran yang sama dengan planet kita, tidak akan ada cukup ruang bagi keduanya. Gravitasi dua bumi akan menjadi masalah besar. Dua dunia akan bertabrakan karena keduanya akan saling menarik. Proses ini akan berlangsung selama ratusan juta tahun, dan pada akhirnya keduanya akan berubah menjadi satu dunia raksasa, dan serpihannya akan terlontar di sekitar planet yang baru terbentuk menyerupai cincin di sekitar Saturnus. Atau salah satu planet akan mendorong yang lain keluar dari orbitnya. Dalam hal ini, salah satu bumi akan melaju menuju matahari dan terbakar di atmosfernya. Penting diingat bahwa bumi bergerak pada kecepatan 107.826 km per jam setiap saat, 80 kali lebih cepat dari kecepatan suara. Dan sekarang, bayangkan dua planet besar yang saling mendekati dengan kecepatan seperti itu. Bahkan organisme mikroskopis hidup di mulut gunung berapi tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup setelah kedua bumi bertabrakan. Bahkan bulan akan hancur berkeping-keping akibat gelombang ledakannya. Tapi, mari kita bayangkan bumi kembar mengikuti orbit lain di suatu tempat antara Mars dan bumi. Bahkan dalam situasi ini, kehidupan orang akan berubah selamanya. Omong-omong, teori yang menyatakan bumi mungkin memiliki kembaran muncul sejak lama. Ilmuwan masa lalu percaya planet kedua bisa bersembunyi di sisi yang berlawanan dari matahari. Berkat teknologi modern dalam astronomi, kita tahu teori ini tidak benar. Jika tidak, teleskop kita dan peralatan lainnya akan sudah menangkap beberapa sinyal dari planet ini. Para ilmuwan mempelajari benda-benda angkasa yang berjarak ribuan tahun cahaya dari kita. Jadi, mereka pasti akan memperhatikan dunia lain di kawasan ini. Bagaimanapun, mari kita bayangkan bumi kedua memang ada, dan kita telah menemukannya belum lama ini. Seluruh bidang astronomi dan astrofisika akan segera menerima dana senilai ratusan miliar dolar. Studi tentang kembaran bumi akan menjadi prioritas bagi banyak orang. Para ahli akan mengemukakan ratusan hipotesis seperti apa bumi kedua dan apa yang terjadi di sana. Planet ini berada pada jarak yang hampir sama dari matahari seperti kita. Ini berarti cuaca harus sama di sana. Segera saja, ilmuwan menemukan bahwa kembaran bumi punya air cair dan benua, tapi berbeda dengan kita. Bentuk dan lokasinya berbeda. Kemungkinan besar di sana juga ada kehidupan. Tapi, apa asal-usulnya? Ada hipotesis yang menyatakan kehidupan di planet kita muncul berkat asam amino dibawa ke bumi oleh meteorit. Sangat mustahil hal yang sama terjadi pada dunia lain. Kehidupan kemungkinan besar muncul di sana dengan cara yang sama sekali berbeda. Mungkin ikan tidak keluar dari air di planet itu, dan makhluk cerdas pertama muncul di laut. Bentuknya bisa seperti amfibi dengan sisik dan siripnya, atau gurita seperti monster dengan tentakel besar. Ikan di bumi kedua bisa saja keluar dari air dan menumbuhkan kaki dan tangan. Tapi bagaimana jika semua makhluk ini tidak suka berjalan di tanah? Lalu dunia ini mungkin dihuni oleh manusia burung cerdas, atau kehidupan bisa saja berasal jauh di dalam tanah. Kemudian evolusi akan menciptakan tikus mondok humanoid atau cacing yang sangat kompleks. Untuk mencari tahu pasti, para ilmuwan mengirim rover ke sana. Misi serupa ke Mars sukses besar, jadi seharusnya tidak ada masalah dengan yang satu ini. Semua orang di bumi sedang menunggu. Apa yang akan ditemukan oleh rover di sisi lain? Butuh beberapa tahun agar rover tiba di sana. Anehnya, 2 hari setelah peluncuran, rover kembali. Tapi ini bukan rover kita. Selama ini, penduduk bumi kedua telah mengawasi planet kita juga. Pada satu titik, mereka juga mengirim probe yang terbuat dari bahan yang sama dengan kita. Probe tersebut punya kamera dan alat perekam. Tapi semua orang khawatir karena rover tersebut terlihat mirip dengan laba-laba mekanis. Mungkinkah tarantula raksasa hidup di dunia itu? Para ilmuwan memahami kita perlu berkomunikasi. Kita mengirim tamu kita sinyal radio dengan beberapa informasi tentang peradaban kita. Mereka menangkap pesan ini juga mengirim sinyal mereka sendiri, berisi simbol aneh yang menyerupai goresan. Para ahli bahasa di seluruh dunia mencoba menguraikannya. Sementara itu, para astronom mengirimkan rekaman pidato manusia kepada para tamu. Beberapa hari kemudian, satelit kita menangkap pesan dari tetangga luar angkasa kita dengan suara mereka. Ilmuwan akan memutar rekaman itu. Seluruh dunia mendengarkan dengan napas tertahan. Terdengar geraman mengerikan dan benar-benar tidak dapat dipahami. Ada jeda dan irama yang tidak biasa. Tapi tidak ada yang menyerupai ucapan manusia. Seisi bumi panik. Semua negara bersiap menghadapi invasi. Hal paling penting sekarang adalah membangun perisai untuk melindungi planet ini. Tidak ada yang bisa menerjemahkan pesan. Mungkin saja tetangga kita juga tidak bisa memahami kita. Semua
Semua orang membuat upaya terakhir untuk membangun beberapa kontak. Kita mengirimkan video dengan bahasa isyarat dan tanda bahwa kita hanya menginginkan perdamaian dan kerjasama. Jawabannya tidak butuh waktu lama. Satelit kita menerima file video mereka. Ilmuwan memutar kembali rekaman tersebut. Isinya sangat mengejutkan. Kita melihat dinosaurus dalam baju robot. Kehidupan di bumi kedua berkembang dengan cara sama seperti di planet kita. Tapi, meteorit jumbo yang tersohor itu tidak jatuh di sana. Selama jutaan tahun evolusi, dinosaurus menjadi makhluk pintar. Dalam video, mereka menggeram dan menunjuk dengan cakar mereka pada gambar bumi kita. Kemudian mereka menggeram lebih keras dan apakah itu tawa? Rekaman berakhir. Banyak orang menganggap ini pengumuman invasi. Beberapa tahun telah berlalu. Selama waktu ini, ilmuwan telah bertukar pesan dengan dinosaurus beberapa kali dan tampaknya kita mulai memahami mereka. Ternyata para reptil itu juga menginginkan perdamaian. Mereka mengatakan bahwa planet mereka pernah dihuni oleh humanoid yang mirip manusia, tapi banjir besar melenyapkan mereka. Dinosaurus berhasil bertahan hidup dan berevolusi menjadi makhluk cerdas. Akan memakan waktu bertahun-tahun sebelum banyak orang menginjakkan kaki di planet mereka. Dan ketika ini terjadi, manusia akan lega, menyadari bahwa kita tidak sendirian. Tapi bagaimana jika tidak ada kehidupan cerdas di bumi kedua? Semua orang di bumi kita juga akan senang. Kita akan tahu bahwa kita akan selalu memiliki rumah lain. Mungkin kita akan segera mulai menjelajahi kembaran bumi atau mulai menambang sumber daya untuk memenuhi kebutuhan kita. Dalam hal apapun, hidup kita tidak akan berubah segera karena planet itu akan terlalu jauh dari planet kita. Puluhan generasi akan berlalu sebelum orang-orang mulai menetap di bumi kedua. Planet kita akan kehilangan lebih banyak dan lebih banyak sumber daya, sehingga semua orang ingin pindah ke dunia baru. Awalnya, hanya orang terkaya yang mampu melakukannya, tapi seiring waktu, perjalanan ruang angkasa akan menjadi lebih murah. Orang mungkin akan menginvestasikan banyak uang untuk membangun surga di bumi kedua. Jika ini terjadi, kita akan mengunjungi dunia ini selama liburan untuk menghirup udara segar dan menikmati alam. Dalam hal apapun, populasi manusia akan tumbuh. Ini berarti bahwa cepat atau lambat, bumi kedua akan dihuni manusia seperti bumi pertama. Kemudian, orang-orang akan mulai mencari rumah baru di antara bintang. Omong-omong, jika ada kehidupan di planet yang mirip dengan kita, mungkin bentuknya seperti gurita. Bahkan ada teori bahwa gurita datang ke bumi dari beberapa dunia lain. Setiap hewan memiliki beberapa tahap perkembangan evolusioner. Misalnya, gajah dan mamut berasal dari satu nenek moyang yang sama 5-6 juta tahun yang lalu. Melihat lebih jauh, hampir semua mamalia berevolusi dari satu nenek moyang yang sama dengan reptil. Setiap spesies telah berubah selama jutaan tahun. Hal yang berbeda terjadi pada gurita. Makhluk ini tiba-tiba muncul di atas silsilah keluarga. Dari sudut pandang evolusi, cumi-cumi harus berevolusi menjadi gurita jutaan tahun dari sekarang. Tapi lihat, makhluk ini sudah ada di sini. Selain itu, gurita sangat pintar. Kode genetik mereka jauh lebih beragam daripada manusia. Mungkin saja gurita aslinya pengunjung dari planet lain yang mirip dengan kita. Tapi tentu saja, ini hanyalah hipotesis. Wuss! Pesawat antariksamu hampir sampai. Berkat teknologi terbaru, sekarang kamu bisa jalan-jalan ke planet apapun di tata surya dengan lebih cepat. Dan kita akhirnya bisa mengunjungi planet lain dengan aman. Kamu mendaftar tur luar angkasa, dan sekarang kamu berada di pesawat dengan pemandumu, astronaut, dan beberapa penumpang lain. Perhentian pertama, planet paling kecil di tata surya, Merkurius. Jaraknya hanya sepertiga jarak bumi ke matahari. Pemandangannya pasti luar biasa. Begitu pesawat mendarat di permukaan padat planet berbatu ini, kamu melihat alam semesta yang tak berujung. Bintang, komet yang melintas, dan matahari 3 kali lebih besar dari yang kita lihat dari bumi. Tanpa awan yang menghalangi pemandangan. Tidak ada satelit. Merkurius dan Venus tidak punya satelit. Kamu mencoba bergerak, tapi karena pakaian luar angkasamu dan gravitasi yang berkurang, rasanya kamu seperti ada di atas trampolin dalam film slow motion. Tidak aman datang ke sini pada siang hari. Di Merkurius, siang hari berlangsung selama 59 hari bumi. Meskipun pakaianmu menjagamu tetap aman, suhu di sini bisa cukup ekstrem. Pada siang hari, suhunya bisa mencapai 430 derajat Celcius. Tidak ada atmosfer yang menahan
menahan panas. Jadi, suhu pada malam hari bisa turun sampai minus 180 derajat Celcius. Itu sebabnya, Merkurius bukan planet terpanas meskipun jaraknya paling dekat dengan matahari. Venus adalah planet kedua yang terdekat matahari. Tapi, planet ini memiliki atmosfer yang bisa menahan panas. Kamu aman dalam pakaian khususmu, tapi tetap akan sulit melalui perubahan suhu. Jadi, kamu harus bergegas. Merkurius memiliki gravitasi lebih lemah karena bobotnya lebih ringan daripada bumi. Artinya, gravitasi di Merkurius tidak begitu menarik tubuhmu. Jika seseorang berbobot 45 kg di bumi, dia akan berbobot 17 kg di Merkurius. Dan kamu merasa lebih ringan. Cepat, kita tak punya banyak waktu. Kamu mendengar suara pemandu di pakaianmu. Dia berdiri di sampingmu, menunjukkan sesuatu. Lihat ke kiri, itu alasan kita di sini. Cekungan kaloris. Luar biasa, Merkurius punya atmosfer tipis sehingga tidak ada yang melindunginya dari asteroid yang jatuh di permukaannya. Merkurius memiliki kawah terbanyak di tata surya. Itu sebabnya ini mengingatkanmu pada bulan. Dan sekarang kamu ada di sana, melihat cekungan Kaloris, kawah tumbukan terbesar di seluruh tata surya, yang terbentuk hampir 4 miliar tahun lalu oleh sebuah objek setidaknya sepanjang 97 km. Kamu bisa melihat bagian dalamnya yang berbatu, berisi patahan dalam dan punggungan tajam tinggi, dikelilingi oleh pergunungan tertinggi yang bisa kamu temukan di planet ini, menjulang 3 km di atas beberapa rekahan lava. Dulu, pergunungan itu aktif. Sisi lain yang tersembunyi dari matahari memiliki endapan es kecil. Itu satu-satunya bentuk air di sini, tapi kamu tidak sempat melihatnya. Merkurius hanya perhentian sementara sebelum kamu melanjutkan perjalanan. Begitu kamu nyaman di kapal, kamu melihat pemandu menghampiri. Kita tak bisa berhenti di Venus. Dia bilang, terkadang kita bisa mendekat ke permukaannya jika tak mendarat dan keluar. Tapi hari ini, anginnya sangat kencang. Kecepatan anginnya bisa mencapai 350 km per jam. Dan itu membuat awan kuning atau putih terang di planet ini dalam gerakan konstan. Aktivitas gunung berapi membentuk permukaan Venus. 90%-nya adalah lava basal yang memadat. Jadi, itu bukan tempat terbaik untuk dikunjungi. Selain itu, atmosfernya juga padat. Selagi di dalam pesawat, kamu mendapat panggilan video di sistem komunikasi luar angkasa khusus dari temanmu. Dia lepas landas lebih awal darimu dan pergi ke Jupiter. Jupiter adalah raksasa gas, jadi kamu tidak bisa mendarat. Selain itu, tekanan di sana sangat kuat. Itu meremas gas menjadi cairan. Jadi, atmosfer Jupiter bisa menghancurkan pesawat antariksa logam yang melewati awan warna-warninya seolah-olah itu terbuat dari kertas. Pengunjung biasanya mengambil perjalanan untuk melihatnya menjelajah di pesawat mereka dan mengambil foto dari atas. Ini gila, karena planet itu seperti pusaran angin badai, dan planet itu memiliki aurora paling terang di seluruh tata surya. Temanmu bahkan melihat bintik merah raksasa. Itu badai bentuk oval raksasa yang bergerak berlawanan arah jarum jam. Itu keren. Bintik merah raksasa 4 kali lebih besar daripada bumi. Tapi yang paling keren adalah Europa, satelit ke-6 Jupiter. Ilmuwan percaya umur Europa masih muda karena permukaannya yang halus dan hampir tak tersentuh. Europa adalah dunia samudra besar dengan semua materi untuk kehidupan yang belum kita temukan. Mereka bahkan menawarkan tur untuk menemukan apa ada sesuatu yang menunggu di bawah lempengan es tebal. Pengunjung harus mengenakan pakaian pelindung tambahan khusus karena Europa mendapat radiasi besar dari Jupiter. Dan ada Io, salah satu satelit Jupiter juga, yang penuh warna dan sangat cantik. Ini tempat dengan lebih banyak aktivitas vulkanis daripada bumi dan memiliki gunung berapi aktif terbanyak di tata surya. Lebih dari 400 gunung berapi, 150 diantaranya bisa meletus kapan saja. Gravitasi Jupiter mendorong aktivitas gunung berapi, itu meremas Io seperti bola karet, dan akibatnya adalah gunung berapi. Kamu berharap kamu bisa ada di sana bersamanya, tapi sekarang kamu akan beralih ke lokasi berikutnya. Hari-hari berlalu, dan suatu ketika kamu melihat bumi dari kejauhan. Kamu merasa sedikit bernostalgia, memikirkan teman-teman dan keluargamu. Tapi setelah beberapa saat, kamu antusias karena kamu melihat tempat berikutnya. Akhirnya, si planet merah. Kamu mendengar suara samar dan redup pesawat antariksa mendarat di permukaan berkarat. Di sekitarmu hanya ada gurun yang besar dan gersang. Anginnya kencang, mengangkat debu.
Seperti itulah gumuk pasir asing besar terbuat. Dan konon, badai akan datang sekarang-sekarang ini. Miliaran tahun lalu, Mars memiliki air cair di permukaannya, danau dan sungai, mungkin bahkan kehidupan di sekitar atau di dalamnya. Poros rotasinya agak miring, jadi Mars punya musim yang mirip dengan bumi. Saat satu belahan miring lebih dekat ke matahari, musim semi dan musim panas terjadi. Belahan lain yang jauh dari matahari mengalami musim gugur dan musim dingin. Atmosfer di Mars jauh lebih tipis dari atmosfer bumi. Jadi, planet ini tidak bisa memerangkap banyak panas di dekat permukaannya. Tekanan udara di Mars sekitar 50 kali lebih rendah daripada di puncak Gunung Everest. Kamu tiba di Hotel Antariksa. Mars adalah satu-satunya planet yang punya hotel itu saat ini. Di planet lain, kamu tidur di pesawat karena mereka tak bisa menawarkan kondisi yang cukup aman untuk manusia tinggal lama di sana. Staf di hotel ini bagus. Mereka terbiasa dengan turis karena Mars adalah lokasi yang paling banyak dikunjungi di tata surya. Makanan di sana enak dan kamu tidak sabar memakannya dan tidur. Keesokan harinya, kamu bangun subuh untuk bersiap-siap melakukan ski dengan kelompokmu. Durasi siang hari di Mars kira-kira sama seperti di bumi. Semalam salju turun, tapi karena atmosfer kering dan bertekanan rendah, salju tidak pernah bertahan terlalu lama. Jadi, kamu harus mengambil kesempatan. Mars memiliki pergunungan dan lembah yang keren, dan tudung es kutub itu sangat keren. Oh, dan lihat gunung berapinya. Keesokan harinya, pesawat kecil yang dirancang khusus untuk mengantarmu menjelajahi planet ini menjemputmu untuk perjalanan sehari ke Olympus Mons, gunung berapi terbesar di tata surya kita. Tingginya 20 km di atas permukaan, 3 kali lebih tinggi daripada Everest. Kamu mendarat di pinggiran luar gunung berapi ini. Puncaknya sangat tinggi sampai seperti menembus cakrawala. Pada hari ketiga, kamu mengunjungi Valles Marineris, sistem ngarai konis yang hanya bisa kamu lihat di foto sebelumnya. Jaringan ngarainya menakjubkan, 5 kali lebih panjang dan 4 kali lebih dalam daripada Grand Canyon. Pada titik terlebarnya, 320 km. Kamu memutuskan menghabiskan 5 hari lagi di belahan selatan. Ada satu lagi hotel di sana tempat kamu bisa memesan perjalanan ke beberapa gunung berapi yang sudah punah di area itu. Semuanya tertutup debu dalam berbagai warna, merah, jingga, dan coklat dari karat besi. Tapi langitnya selalu berdebu. Kamu bahkan pernah terjebak badai, jadi tidak ada yang bisa meninggalkan hotel seharian. Kamu melihat matahari yang agak lebih jauh dari yang kita lihat dari bumi. Kamu merindukan planetmu, tempat kamu bisa jalan-jalan tanpa pakaian khusus, merasakan angin segar, berenang di laut, atau minum kopi dengan orang tersayang. Ada satu lagi tempat yang akan kamu lihat sebelum pulang. Itu lebih berbahaya dan rumit dikunjungi daripada tempat lain. Rasi bintang Cygnus Kepler 16b, planet yang mengorbit 2 bintang dan memiliki 2 matahari terbenam. Jadi, kamu akan punya 2 bayangan. Planet ini terbuat dari gas dan batu. Jadi, pesawat akan sulit mendarat. Tapi pertualangan baru menunggu dan waktunya pergi.